Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala minas sama'i ma'an tahura. Segala puji bagi Allah, menurunkan air dari langit yang mensucikan. Alhamdulillah walladzi anzala minas sama'i ma'an rizqan lakum. Segala puji bagi Allah, menurunkan air hujan sebagai sumber rezeki bagi kita. Alhamdulillah walladzi anzala minas sama'i ma'an mubarakan. Segala puji bagi Allah, menurunkan air hujan yang penuh dengan keberkahan. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah, dan mari kita juga sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa. Kita bersyukur karena tidak pernah Allah stop nikmat secara keseluruhan. Mungkin ada sebagian nikmat yang dicabut, tetapi banyak juga nikmat yang lain yang tetap mengalir kepada kita semua. Qadarullah, sebenarnya tadi saya sudah mau balik ke rumah karena saya berputar-putar menempuh jalan, cuma susah tembus di sini dengan berbagai macet tadi. Tapi alhamdulillah ternyata ditakdirkan saya masih bisa sampai. Ya, mohon maaf karena tim kami ini tidak sempat karena saya tidak dari jalur biasanya. Kami punya acara dari bermalam di tempat, ya. Sehingga jemaah sekalian, insyaallah mohon maaf, mungkin kita punya tema hari ini tematik 3 hal yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan informasi bagi kita semua. Yang pertama adalah menyikapi hujan dengan ibadah. Yang kedua, menyikapi tanggal 25 Desember dengan menjaga akidah kita. Yang ketiga, sikap seorang muslim yang tidak membeo dan tidak membelo, serta tidak menjadi pengekor budaya dan tradisi kufur, khususnya di 31 Desember tahun baru. Kita lewati dulu tema tentang sholat, dan juga saya tadi ini masbuk, masih penting kami ingatkan bahwa mungkin ada tema khusus nanti kita pembahasan tentang tata cara masbuk, karena masih banyak yang saya lihat tadi cara masbuknya yang mau diperbaiki. Cara menghitung rakaat, cara membentuk saf jika kita masbuk, dan cara mengakhiri salam ketika kita masbuk. Karena tidak normal, maka butuh sikap tersendiri. Itu yang pertama saya sampaikan jemaah sekalian tentang
posisi tadi, ya, tadi saya masbuk dan ya. Kemudian yang kedua saya menyampaikan bagaimana kita menyikapi hujan. Saya lihat banyak kaum muslimin terlalu pesimis dengan hujan, terlalu negatif dengan pandangannya dengan hujan, terlalu melihat hujan itu sebagai musuh dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, فَأَمَّا مَنْ قَالْ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. Sungguh ada orang yang beriman karena hujan, dan sungguh ada pula orang yang kufur karena hujan. Wa amma man qala mutirna binau kaza wa kaza. Siapa mengatakan kita diberi hujan karena musim ini, bintang ini, fahuwa kafirun bih, itu mengkufuri saya. Jadi ada orang yang mengkufuri Allah itu karena hujan. Siapa ini? Orang yang menyandarkan hujan bukan karena Allah, maka dia kufur namanya, yakni kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat hujan bukan sandarannya kepada Allah. Padahal jamaah sekalian, tak satu tetes pun air yang sampai pada kita. Tak ada satu tetesan butir air yang turun kecuali karena Allah yang takdirkan itu turun. Kata Allah, fa amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Siapa melihat hujan itu sebagai satu bi fadli, karunia Allah, yang kedua wa rahmati, rahmatnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mu'min. Itulah orang beriman. Jadi sikapnya orang beriman, melihat hujan itu adalah rahmat, dan melihat hujan itu karunia di sisi Allah SWT. Jangan melihat sisi negatif hujan itu, Pak. Wallahi demi Allah jemaah sekalian, hujan itu ciptaan Allah. Hujan itu ciptaan Allah. Kata Nabi SAW, la tasubbudah. Jangan suka mencela ciptaan Allah, termasuk hujan itu. Kita dapat itu. Kata Nabi SAW, ukallibul laila wan nahar. Saya putar ini malam menjadi siang, siang menjadi malam. Salah satu di dalamnya, Pak, Allah mengatur ketentuan kapan hujan, di mana hujan, berapa volumenya, bagaimana hujan ini, kapan berakhir, kapan memulai. Sehingga tidak ada hujan kecuali itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Luqman kita sering baca itu, di akhir itu, di terakhir ada di situ 5 perkara tidak ada makhluk yang bisa lakukan. Allah mengatakan wa yunazzilul gaits. Allah yang mengurusi hujan. Allah yang mengurusi hujan. Sehingga urusan hujan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang sepertinya lebih pintar daripada Allah, sepertinya kita lebih hebat daripada Allah. Ya, mudah-mudahan tidak ada antara kita suka protes hujan, mengatakan bosi misi, sangin bosinna, bosisi, bosisi, ngapa nih bosia? Ini tanda-tanda bisa kufur nikmat. Kalau hujan basahi kita, itu sifatnya air membasahi kita. Dan itu kalau Nabi kita Muhammad SAW, kadang-kadang justru kalau hujan
beliau sengaja membasahi dirinya, Pak. Bahkan kita dianjurkan sekali waktu mandi bukan mandi air sumur, bukan mandi air sungai, bukan mandi dengan air ledeng, tapi disunnahkan mandi dengan mandi air hujan. Ya pasti suka ini lari-lari tak? Ya. Suka mandi air hujan ya waktu tak dulu SD. Ya. Nabi Pak, kadang kalau hujan beliau lepaskan sebagian pakaiannya khusus untuk menyirami air hujan. Minta tolong Pak kalau sudah orang tua ya tetap dijaga adabnya. Siapa tahu ini bapak-bapak mandi tongi di jalanan baru lari-lari. Ya. Nanti orang mengatakan nah, ada ilmu baru, ada apa ini? Tapi kalau bisa air hujan kita pakai itu yang langsung dari langit, tidak melalui seng atau wadah yang lain, langsung lalu kita berdoa, Allahumma bifadlina wa rahmatina, ya Allah jadikan air ini menjadi karunia bagi kami dan rahmat bagi kami. Air itu sumber keberkahan. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Walladzi anzala minas sama'i ma'an mubarakan." Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan air yang penuh dengan keberkahan. Ada sebuah kitab yang sempat kami ringkas isinya, At-Tabarruk fil Islam, mengambil keberkahan dalam Islam. Salah satu sumber berkah yang banyak manusia lupakan adalah air hujan. Air hujan. Sejatinya Pak, kalau air hujan itu berkah, tidak pernah banjir. Tidak pernah banjir. Banjir itu, mohon maaf, tidak ada hubungannya dengan hujan. Banjir itu terjadi bukan karena hujan. Kita yang salah, tidak memberi air itu bergerak. Saya ulangi, banjir bukan karena hujan, bukan. Cuma begitu air turun di bumi, airnya susah bergerak. Mau turun ke laut, susah. Karena begitu dia turun bergerak, mau turun di got, begitu turun di got, taputara, tidak bisa jalan. Kenapa? Banyak sampah di got. Akhirnya naik di jalanan, susah juga jalan. Akhirnya terpaksa masuk di rumah tak. Dia singgah main-main sementara. Nah bahasa maki. Sebenarnya air itu Pak, kalau kita lihat, walladzi anzala, dia Allah turunkan. Jadi memang air hujan itu Pak sifatnya anzal, turun, selalu turun, selalu turun. Maka siapa yang tidak membaca sifat air, pasti dia kalah. Di awal surah Al-Baqarah ayat 21 itu 22, dua ayat itu Pak. Ada 5 perbuatan Allah di situ. Sehingga Allah memanggil ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kita semua, kita semua, ibadahi Allah, ubudu, ibadahi Allah, rabbakum, dia Allah Tuhanmu. Siapa Allah Tuhan itu? Alladzi khalaqakum, dia menciptakan kalian. Allah sebutkan 5 sebab kenapa Allah diibadahi. Kenapa kita
Diberi alasan untuk beribadah kepada Allah. 5 alasan. Allah menciptakan kita, walladzina min qablikum. Allah juga yang ciptakan orang sebelum kita. Lalu yang ketiga, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah bentangkan bumi ini yang kita tinggali. Kita tinggal di dalamnya. Wassama bina'a. Allah yang tata ini langit. Dan ada yang kelima yang banyak manusia lupakan. Apa yang kelima? Alladzi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang turunkan air dari langit. Fa akhraja. Dengan air itu maka Allah keluarkan. Fa akhraja minas samarat. Lalu muncul apa? As-samarat. Berbagai jenis buah yang kita makan. Termasuk ini buah dari air ini. Tidak bisa begini kalau tidak ada air. Apalagi benar. Sebagai apa semua itu? Rizqan lakum. Rezeki. Tidak ada pakai kalau bukan air. Bahkan kita tidak ada kalau tidak ada air. Wa ja'alna min kulli syai'in minal ma'. Kami menciptakan segala sesuatu dari air. Afala tu'minun? Apakah kalian tidak mau beriman? Seolah-olah mengatakan ini. Aku demonstrasikan kebesaranku padamu dengan melalui hujan. Apakah kamu juga tidak mau beriman? Air hujan itu Pak, demonstrasi kebesaran Allah di depan kita. Karena itu, dengan melalui air hujan, seharusnya semakin bertambah ibadah kita, semakin bertambah rasa takut kita, semakin bertambah rasa cinta kita kepada Allah. Itulah sebabnya. Kalau hujan, Allah mengatakan, cinta la turadda. Ada 2 keadaan doa tidak ditolak. Doa tidak ditolak. Kapan itu? Indah bidah. Kalau kita sudah mendengar azan, berdoa kita. Sudah mendengar azan, doa kita. Rugi kalau kita sudah mendengar azan baru cerita. Dengar, jawab, berdoa. Kemudian yang kedua, tahtal mata. Saat turun hujan, dia juga begini. Apalagi tadi hari Jumat, hari paling mulia di dalam masjid. Kita sedang melakukan sebuah aktivitas ibadah paling mulia. Lalu saat hujan, ambil keberkahan. Karena aku yang mau hafal Quran, salah satu sebab hafalan Quran tak bisa dilancarkan, bisa ditolong oleh Allah dengan melalui keberkahan air hujan. Bisa sekali waktu Anda mandi dengan air hujan, tapi kaki alu-alu amarai di ustaz. Sekali waktu mandi air hujan. Dan sempatkan tadi doa, berdoa di saat hujan. Saat hujan. Ada yang sempat saya tulis sebuah tulisan 10 amalan ketika hujan turun. Banyak manusia yang lupa tentang masalah ini. Yang pertama, perbaiki amalan hati. Amalan hati. Mana itu amalan hati? Perbaiki keyakinan kita. Air hujan ini datangnya dari Allah. Yang kedua, jangan suka mengeluh karena hujan. Jangan menggerutu dengan hujan. Bersahabat dengan hujan. Kalau bisa, kasih begini. Kalaupun tidak mandi, kasih begini. Air hujan. Allahumma bifadlina wa rahmatina.
Ya Allah, rahmati kami dengan air hujan, berkahi kami dengan hujan, karuniakan sesuatu kepada air hujan. Sapu sebagian badan tak yang bisa kita sapu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederas apapun air hujan tidak akan membahayakan kita. Karena itu kalau hujan, kalau Nabi SAW itu mendung, tidak mau turun-turun hujan, Nabi pucat dan Nabi kaget. Nabi itu mondar-mandir, Pak. Kalau mendung baru tidak turun hujan. Tapi begitu turun hujan, langsung Nabi bergembira. Lalu mengatakan Allahumma sayyiban haniya atau Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang banyak memberikan manfaat. Semua hujan itu tidak mau bikin siksa kita. Yang tersiksa itu kita. Iya. Karena belum turun sudah mengeluh memang. Turun tambah mengeluh. Jadi tidak ada berkah. Ya. Disikapi dengan cara yang tidak benar. Akhirnya kullu ni'matin la tuqarrib ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah kirim buat kita termasuk hujan, tapi tidak disikapi dengan benar, maka itu menjadi musibah bagi kita. Seperti hari ini, Pak. Allah sebenarnya kirim hujan untuk nikmat, tapi kita tidak bersyukur, jadi musibah, Pak. Allah robah dari nikmat menjadi musibah bagi kita. Kemarin, Pak, lamanya kita menunggu hujan. Waktu panas berbulan-bulan kita tunggu. Berbulan-bulan. 7 bulan kita tunggu supaya turun hujan. Panas kita mengeluh. Begitu hujan sedikit, dingin mengeluh lagi. Itu namanya panas mengeluh, dingin mengeluh. Sekali dikasih saja apa? Panas dingin saja. Nah, itu kalau kita tidak bersyukur, Pak, apapun yang datang bagi kita akan menjadi musibah bagi kita. Kemudian ini misalnya terjadi banjir, Pak, amalan ketiga. Kalau air sampai paha dan sulit ditembus, tetap azan. Tapi azannya itu diganti. Dan riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, tukang azan bunyinya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau banjir, tidak ada hayya alas salat. Tidak ada hayya alas salat. Diganti dengan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Atau sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat-tempat kalian. Salatlah di rumah-rumah kalian. Bukan dipanggil, mari sholat. Tapi disuruh orang sholat di tempatnya masing-masing. Ini catatannya kalau banjir. Kalau hujan rintik-rintik, Ji, jangan. Untuk hujan rintik-rintik, Nabi bilang, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Mengajar orang kutu-kutu. Syaratnya, berubah itu azan. Kalau ini sudah penuh di sekeliling ini, tidak ada jalan lain, Pak. Dan sudah masuk waktu azan, azan dikumandangkan, tapi sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Bisa riwayat yang kedua, cara yang kedua, sama tadi, tetap hayya alas salat, tetap hayya alal falah, tapi di belakangnya sesudah kita azan ditutup, la ilaha illallah, itu belum ditutup, dipakai penutupnya sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Paham di untuk azan?
Tapi jangan langsung dulu umumkan kalau tidak ada persetujuan pengurus masjid. Kita yang azan ya. Jadi lihat kondisinya. Ya. Bisa dirubah azannya kalau di posisi sangat dibutuhkan. Pernah kita dengar azan begitu di Makassar? Ya? Oh, waktu kopi. Bisa azan itu kalau kondisinya terpenuhi syarat. Penuhi syarat. Jika terpenuhi syarat, boleh begitu. Kalau tidak terpenuhi syarat, jangan. Dan di masa Nabi SAW, pernah sahabat bertanya, karena Nabi jamak sholatnya. Nabi itu kalau hujan, Nabi pernah jamak salatnya. Duhur disatukan dengan asar, maghrib disatukan dengan isya. Saya ulangi, duhur disatukan dengan asar, asar disatukan dengan duhur, maghrib disatukan dengan isya, disatukan dengan yang bilang subuh. Yang kita ketahui selama ini, azan apa disatukan itu kalau kita musafir. Musafir itu salah satu sebab menjamak. Kalau kita buka hadis-hadis, kitab-kitab para ulama, bisa sampai 6 sebab. Bisa sampai hari ini, kalau hari Rabu yang lalu, macet itu di mana-mana itu. Macet di mana-mana. Sampai menjelang tengah malam masih macet. Waktu ada acara di sini polisi. Maju tidak bisa. Berhenti juga tidak bisa. Keluar juga tidak bisa. Maka dia dapat maghrib dan isya. Itu dalam perjalanan. Orang bawa mobil. Maka yang begini, salatnya dalam keadaan darurat bisa dijamak. Hujan, mungkin macet, itu sangat berat untuk dihindari, maka bisa disatukan saja salat yang aslinya terpisah, tapi karena adanya musyaqqat, tuntutan untuk melakukan, maka dilakukan namanya salat jamak. Demikian juga kalau hujan, mempermudah sebagian ibadah kita. Saya tanya dulu ini, kalau misalnya hujan begini, banyak air, naik sampai betis. Naik sampai betis. Kita sudah berwudu dari rumah, Pak. Sudah berwudu dari rumah. Tapi naik ke air sampai di betis. Saya tanya dulu, bisa dipakai wudu yang dari rumah itu untuk sholat? Bisa? Tapi air got naik? Hah? Dicuci saja. Tidak batal wudu? Kenapa? Air kotor? Air mengalir. Banyak. Panasnya dulu ini nih. Panasnya dulu. Air got naik. Bercampur dengan air bersih. Terus kita injak, kena kita punya betis apa semua itu. Posisi wudu kita tetap sah atau batal? Itu sah? Batal? Oh, di sebelah sini batal. Berarti di sini dua mazhab. Mazhab batal dengan mazhab tetap sah. Coba angkat tangan yang saya mulia, yang menyatakan batal. Batal di sini. Yang menyatakan tetap sah. Oh, banyak fraksinya ini menang. Apa alasan tak coba? Apa alasan tak mengatakan yang sah dulu karena banyak juga? Apa alasan tak?
Ah. Tapi dia kemasukan najis atau tidak? Kemasukan najis atau tidak? Dia kotor. Terus air got itu najis atau bukan? Itu air got najis atau bukan? Sudah melebar. Iya. Air got itu adalah pasti kita bilang kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Sekarang kotor toh? Tapi air itu hukum aslinya adalah al-ma'u tahurun, air itu suci. La yunajjisuhu bisyai'. Tidak ada yang bisa menajisinya kecuali terbukti. Itu namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita yakin air itu suci, bersih. Nanti berubah bersih kalau sudah terbukti. Ini cuma baru ragu. Kecuali kalau berjalan ada mengalir. Terus ada warna kuning yang menabrak kita. Kiriman dari atas. Batal atau tidak? Warna kuning tabrak kita. Batal atau tidak? Nah, tabrak itu produksinya orang. Warna kuning batal? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Air mengalir. Sana nanti. Bagaimana itu kalau kita tabrak kitai? Tabrak kitai. Tidak batal. Kena kitai, batal tidak? Tai cicak, tai kucing, tai ayam, tai orang, batal atau tidak? Apa alasannya? Itu hanya kotoran, bukan hadas. Terus? Kan kalau najis disucikan dengan menghilangkan barangnya. Iya. Sementara kalau berhadas itu harus berburu lagi. Iya. Iya. Jadi kalau air kotoran dia air got yang kita tabrak kita pakai tidak mesti dan tidak wajib dicuci. Tapi kalau ada yang tabrak warna kuning wajib dicuci. Tapi belum tentu batal. Ya, zat najis itu zatnya. Cara membersihkan, bersihkan. Kalau hadas kita mesti bukan cuma sekedar bersihkan, tapi harus kita suci. Nabi pernah sholat, kemudian dia pakai sandal, ada tainya. Pakai sandal, ada tainya. Karena dulu orang pakai sandal itu pakai sholat. Lalu datang Jibril, Muhammad, ada tai di sandalmu yang kau pakai sholat. Lepaskannya. Nabi lepas. Karena Nabi lepas, sebagai imam, itu sahabat-sahabat juga lepas semua sandalnya. Lalu sesudah sholat, kenapa kau lepaskan semua sandalmu? Nabi bilang, saya melihat Nabi melepas sandalnya. Nabi bilang, ya saya lepas karena tadi sementara saya sholat, Jibril datang bahwa ada tai di sandalmu. Maka Nabi lepaskan. Terus Nabi tidak mengulangi sholatnya, tapi melanjutkan dengan dilepaskan sandalnya. Itu isyarat pokok najis itu dilepas, bukan mengulangi wudu, bukan mengulangi sholat. Beda kalau sementara sholat lalu kita berhadas seperti keluar angin. Ya, angin itu menyebabkan kita berhadas. Atau keluar sesuatu dari pintu depan yang sifatnya cair.
Kan kalau di depan ada ya cair, batal itu. Batal kita punya wudu. Cair, apakah kencing, sisa kencing, mazi, mani, kemudian ya 5 ini. Kencing, sisa kencing, mazi, madi, ya, wadi dengan mani, batal. Batal kita punya wudu. Dan harus diulangi. Batal. Kalau buang angin batal atau tidak? Tapi tidak bunyi sih? Tidak bau? Batal, jangan bilang tidak batal karena tidak bau sih. Batal. Batal itu. Saat padat, saat cair, saat gas, meledak atau pusuh tetap batal. Tetap batal. Tetap batal. Cuma kalau zatnya itu yang kena kita, zatnya yang kena kita, itu namanya najis, bersihkan. Bersihkan. Nah sekarang itu kirimannya orang yang kena kita, dicuci kalau memang ada. Karena dia menabrak kita. Cara nanti mencuci dan bersihkan itu banyak tahapannya. Ini hukum yang berkaitan sekitar ketika hujan banjir. Dan saya pindah lagi berikutnya, maaf, panjang di pembahasan pertama ini. Saya tabe 25 Desember orang pergi Natal, tidak ada urusannya dengan orang Islam. Saya ulangi, tidak ada urusannya orang Islam orang pergi di gereja. Jangan diganggu karena itu pilihan keyakinan. Jangan dihalangi karena itu pilihannya orang. Tapi menjadi sponsor, menjadi panitia, menjadi pendukung, menjadi ikut-ikutan, oh maaf, haram hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita disuruh umumkan dengan tegas 2 kali kita baca minimal dalam sholat kita. Sholat qabliyah subuh, sholat ba'diyah maghrib, sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, ucapkan kalimat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Tiap hari. Sunnah hukumnya. Kasih tegas. Qul ya ayyuhal kafirun Muhammad. Umumkan kepada orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah ikut-ikutan menyembah apa yang kamu sembah. Tidak boleh. Prinsip hidup. Tidak boleh. Lebih baik tidak usah hidup kalau kita mau pergi campur-campur begitu. Jangan. Jangan. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Akidahku, akidahku, harga mati. Sahabat rela dikuliti, rela berpisah leher dengan tubuhnya, tapi tidak mau diganggu akidahnya. Rela digergaji kepalanya, rela disiksa, rela dipukul, rela dibunuh, rela didendam di air panas, tapi sekali menyangkut masalah akidah, tidak. Tidak, tidak. Itulah sahabat. Jangan. Bertetangga dengan non-muslim, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau ada makanan kita dengan dia, kasih, boleh. Dia sakit, obati, boleh. Tapi kalau dia pergi gereja, dia pergi Natalan, tidak boleh kita bilang, selamat ya. Tidak boleh. Ini akidah. Ini akidah. Seorang muslim mampu dan harus menjaga bahwa dirinya muslim. Kata orang-orang kafir, ishadu bi anna muslimun. Maaf, saya muslim. Saksikan bahwa saya muslim dan saya tidak ikut-ikutan dengan Anda. Itu prinsip. Yang ketiga, maaf, pembahasan kita yang ketiga ya, adalah 31 Desember. Oh maaf, jangan ikut-ikutan. Umat Islam ini tidak akan hina dengan tidak merayakan tahun baru. Kita punya waktu sendiri, kita punya bulan sendiri, kita punya cara sendiri. Kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia, Islam itu tinggi, Islam itu agung, Islam itu besar dan tidak akan hina dan tidak perlu kita mengempor
mengambil dari sesuatu dari lain. Cukup agama tak. Tidak usah kita ikut. Di mana tolong nanti libur nanti tahun baru? Tidak ya. Aman itu kalau begitu. Yang saya khawatirkan ini kalau pulang baru ada yang beli petasan. Ada itu biasa beli petasan, dia bilang main bayin kita sedikit ji, yang murah aja. Sama hukumnya tidak boleh. Termasuk yang pergi menonton, yang bikin tontonan dan pergi menonton sama hukumnya. Karena menonton sama dengan merestui. Kecuali menonton coko-coko. Seperti menonton di televisi beda. Kalau menonton langsung pelakunya ada di dekatnya tidak boleh. Karena sama dengan menjadi bilang iya saya iya. Seperti kita merestui itu. Kalau kita naik di rumah tak lantai 2 lantai 3 menonton mati sama dengan mendukung. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi lihat tidak. Karena beda akibatnya. Ya. Insyaallah yang menjual petasan dengan yang membeli, dengan yang kasih bunyi, yang menonton sama hukumnya. Yang menjual, yang membeli sama hukumnya. Nah, sini tidak ada yang suka beli di? Tidak ada. Tapi kalau ada kasih ki? Diambil atau tidak? Diambil? Diambil baru dibuang. Diambil baru dibuang. Dibakar atau tidak? Ya. Tapi kalau bakar jagung sih, boleh atau tidak? Bakar jagung, boleh atau tidak? Bakar jagung? Saya ulangi dulu. Bakar jagung hukumnya apa? Boleh. Beda hukumnya kalau dia tanggal 31 Desember dibakar. Karena ada namanya sifat tasyabbu. Itu kena sikap tasyabbu namanya, menyerupai. Ya, menyerupai suatu kaum. Ya. Saya kira ini, mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah tidak ada pertanyaannya dulu ya. Atau ada masalah? Sambil dibagi kuenya. Ya. Kalau ada nanti orang tetangga yang bawakan begini, diambil atau tidak? Diambil saja. Dimakan atau tidak? Makan. Karena makanannya bisa jadi itu selamat bukan sembelihan. Kalau makanan kue makan saja. Ya, tapi jangan bilang selamat ya. Selamatnya itu yang berbahaya. Karena itu bisa merestui kemusyrikan mereka, kekafiran mereka. Insyaallah. Saya kira berbahagialah anakku ini dengan Islam tidak akan kurang juga dengan kita tidak mengikuti cara-cara orang merayakan. Saya kira demikian, mohon maaf segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.